Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari motivasiislami.com dan zonasukses.com. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membangun bisnis anti gagal. Yang dimaksud dengan anti gagal, pertama kita mengubah persepsi atau anggapan kita terhadap gagal tersebut. Kita sudah bahas pada video yang lain, bisa Anda download di member area, bahwa kita bisa menghapus kata gagal atau mengganti kata gagal dengan kata kesalahan. Jadi kita tidak akan pernah gagal. Yang kita alami hanyalah kesalahan. Jika kita mengganti kata gagal dengan kata kesalahan, kita memiliki sebuah mindset baru, mindset yang positif, yaitu bahwa kesalahan bisa diperbaiki dan bisa dikurangi. Nah, pada video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membangun bisnis dengan meminimalisir kesalahan. Sehingga Anda bisa bisnis dengan lebih mudah, dengan lebih cepat. Ada 6 hal yang perlu Anda perhatikan jika Anda ingin membangun bisnis dengan kesalahan seminimal mungkin. Yang pertama adalah ide bisnis yang brilian. Jangan asal sembarang ide bisnis. Banyak orang yang sudah investasi besar, yang sudah menanamkan modal besar dalam sebuah bisnis, tetapi bisnisnya cepat bangkrut, cepat tutup. Kenapa? Karena idenya belum digodok dengan matang. Saya tidak mengatakan ide produk atau ide jasa, tidak. Tetapi saya mengatakan adalah ide bisnis. Jadi ide secara keseluruhan harus kita perhatikan. Merumuskan ide bisnis brilian sejak awal akan sangat membantu kita dalam membangun bisnis tersebut. Arah kita sudah jelas, arah kita akan mengarah ke sebuah bisnis yang brilian, ke sebuah bisnis yang akan sukses. Sebagai contoh, ada sebuah kelompok, kemudian mereka membicarakan ide bisnis. Mereka merumuskan ide bisnis selama 2 bulan dengan rapat yang cukup intensif. Hampir tiap hari mereka terus-menerus menggodok ide bisnis. Setelah 2 bulan, ide tersebut matang. Kemudian mereka promosikan jasa yang mereka rumuskan sebelumnya. Dan pada hari ke-90 mereka mendapatkan order jutaan dolar. Padahal untuk mendapatkan 1 juta dolar dalam waktu setahun itu sudah bagus. Untuk bisnis yang biasa. Tetapi karena di sini ide bisnisnya sudah digodok secara brilian, maka dalam waktu 30 hari mereka sudah bisa mendapatkan order dengan nilai yang sangat besar. Anda boleh saja ya mengharapkan Anda memiliki bisnis dalam waktu 90 hari sudah memiliki order atau omset yang besar, boleh. Tetapi tujuan utama saya bukan ke sana. Tujuan saya di sini adalah bagaimana kita meminimalkan resiko gagalnya bisnis kita dengan merumuskan ide secara brilian sejak awal. Oke, langkah pertama tadi kita merumuskan sebuah ide bisnis yang brilian. Nah, untuk membangun bisnis yang brilian ini, tentu kita akan memerlukan sumber daya. Nah, kebutuhan ini atau keperluan sumber daya ini kita identifikasikan sejak awal. Selanjutnya, setelah kita tahu kebutuhan apa saja untuk membangun ide bisnis brilian, kita cari ide-ide tindakan yang akan kita lakukan untuk mendapatkan semua kebutuhan tersebut. Nah, kita sudah tahu kebutuhan apa saja, dan kita cari ide bagaimana cara mendapatkan semua kebutuhan tersebut. Jika kita sudah memiliki ide bisnis brilian, kemudian kita sudah tahu bagaimana cara mewujudkannya, artinya kita sudah tahu tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan. Tapi tidak sampai di sana. Saya juga punya rumusan bagaimana kita bertindak anti gagal. Ada 3 rahasia tindakan kita untuk meminimalkan kesalahan. Kebanyakan orang asal bertindak, dia mencoba berkali-kali dengan cara yang salah, akhirnya dia menyerah. Itulah yang disebut dengan gagal. Menurut buku The Science of Getting Rich, untuk menjadi kaya itu kita harus berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Kalau sembarang tindakannya hasilnya pun akan sembarang. Bisa berhasil, bisa juga gagal. Persentase kegagalannya akan sangat besar. Tetapi jika kita melakukan tindakan dengan cara tertentu, yang saya sebut dengan tindakan anti gagal, persentase keberhasilannya akan jauh lebih besar. Oke, selanjutnya. Anggap saja dari tindakan ini kita sudah membangun sebuah bisnis. Bisnis kita sudah jalan ya dari tindakan-tindakan anti gagal ini. Nah, setelah jalan, kita perlu pengelolaan yang baik. Seperti dijelaskan pada video ketiga.
kegagalan bisnis itu, ya, selain tidak adanya sumber daya, kesalahan berikutnya adalah mereka tidak mampu mengelola sumber daya yang ada. Nah, di sini kita lihat bagaimana manajemen anti gagal. Bagaimana mengelola sumber daya yang Anda miliki supaya bisnis Anda berjalan dengan baik. Dan yang keenam adalah supaya bisnis kita anti gagal, kita harus membangun bisnis yang tidak ada saingan. Oke, kebanyakan orang mengatakan saingan itu mutlak, saingan itu harus. Oke, mengerti. Tetapi sebenarnya ada sebuah strategi, kita menemukan sebuah ceruk pasar yang belum ada orang di sana. Artinya kalau kita membangun bisnis pada ceruk pasar tersebut, kita tidak memiliki saingan. Dan inilah rahasia bisnis tanpa gagal yang keenam. Bagaimana bisa gagal ya? Misalnya Anda sudah punya ide bisnis brilian, tindakan-tindakan Anda sudah hebat, manajemen Anda sudah hebat, dan Anda tidak punya saingan. Bagaimana bisa gagal? Satu-satunya kemungkinan gagal itu hanya kehendak Allah saja. Nah, jika keenam teknik ini sudah kita lakukan dengan benar, kemungkinan gagalnya bisnis kita akan sangat kecil. Nah, sekarang untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci, lebih detail tentang bagaimana mengaplikasikan keenam cara ini, silahkan klik tombol order yang ada di video ini. Atau jika Anda menonton video ini dengan cara mendownload, Anda bisa mengunjungi zonasukses.com, kemudian Anda login jika Anda sudah menjadi member, kemudian Anda bisa klik upgrade ya untuk memesan video bisnis anti gagal ini. Anda akan mendapatkan video secara lengkap, membahas keenam hal ini lebih detail, lebih terperinci, sehingga bisa Anda lakukan. Oke, sampai di sini. Saya tunggu di member area untuk mendapatkan video versi lengkap.